Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian kelas 9 C dan D kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Hari ini di hari Kamis ya, tanggal 3 Februari 2022. Tentunya masih bersama Bapak Adi Mahfudin di sini dengan materi yang baru. Setelah kemarin kita beberapa minggu atau 2 minggu, 2 pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fi'il amr ya. Kita akan hari ini akan belajar beberapa al-ibarat atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang ada kaitannya dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan. Ada keindahan lingkungan, ada juga pencemaran alamnya seperti apa. Tentunya ini dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab ya. Tapi sebetulnya Pak Ade ingin mengecek dulu nih untuk fi'il amr itu menunjukkan untuk perintah atau larangan ya. Pak Ade ke Arya. Arya, Assalamualaikum Arya. Waalaikumsalam Pak. Arya. Apa arti fi'il amr? Larangan atau perintah? Perintah Pak. Perintah ya. Baik. Bisa disebutkan salah satu contoh fi'il amr. Contohnya apa fi'il amr? Fi'il amr itu apa Arya? Ciri-cirinya apa? Masih ingat nggak? Halo Arya, kameranya mana? Arya, ciri fi'il amr itu biasanya ada apanya yang Arya ketahui? Arya. Fi'il amr teh kayak ada alif lam. Alif lam ciri isim. Fi'il amr itu diawali oleh alif ya. Udah betul, cuman lamnya tinggal dibuang ya. Terus kalau diartikan suka ada akhiran lah ya. Kerjakanlah, bacalah kayak gitu kan. Coba sekarang Arya kalau bacalah nih dalam bahasa Arabnya apa fi'il amrnya? Ingat gak kemarin? Bacalah. Itu ada di dalam Al-Quran surat ke-96 ya. Wahyu pertama yang Allah turunkan. Masih ingat gak? Arya, masih ingat wahyu pertama yang Allah turunkan surat apa? Al-Alaq. Nah, apa Al-Alaq itu ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu ya. Jadi artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kayak gitu. Baik, terima kasih Arya. Bentar, pada ini dulu. Baik, terima kasih Arya. Pada ingin ke akhwat sekarang ya. Wow. Najma deh. Assalamualaikum Najma. Oh iya, kameranya diaktifkan ya untuk melihat ketika PJJ itu wajib diaktifkan. Najma, ada nggak Najma? Assalamualaikum Najma. Waalaikumsalam Pak. Mana kameranya? Masih on, masih off? Diaktifkan, coba lihat. Najma. Iya. Nah, ini. Mana cuma kerudung atasnya aja, coba laptopnya bikin ini. Ada digerakin gini. Terus ya. Baik. Najma tadi kalau ikra itu kan bacalah. Kalau ingin memerintahkan bacalahnya kepada 2 orang Najma. Ada 2 orang laki-laki di depan kita. Nih baca oleh kalian berdua. Kira-kira kalimat perintahnya apa dalam bahasa? Apakah ikro'a
Ada pilihannya nih. Yang pertama Najma dengar. Apakah iqro'a panjang ya pakai alif atau iqro'u? Nah, yang mana? Untuk 2 orang, ingat. Pilih iqro'a atau iqro'u. Tinggal dipilih Najma, iqro'a, A, B, iqro'u. So, kamu sebutin AB-nya aja kalau nggak mau ngomong banyak. Yang A itu iqro'a, yang B iqro'u. Pilihan Najma apa? Coba ngomong, dibuka mikrofonnya. B. Ada? Bisa? Yang A, yang B, Najma pilihannya. B aja. Yang A aja. Oke, B, iqro'a berarti ya. Bapak B. Yang B iqro'u. Yang itu Ya. yang pakai wawu. Oke, mohon maaf Najwa, kurang tepat. Yang benar adalah iqro'a untuk 2 orang laki-laki ya. Untuk 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ini Najma perhatikan. Ini Allah memerintahkan kepada 2 orang yang ada depan kita, mukhatab dan mukhatabah. Untuk antuma itu sama ya. Untuk laki-laki iqro'a. Untuk akhwatnya, untuk muannasnya juga iqro'a ya. Dua-duanya kalimat yang sama. Karena domirnya juga sama. Antuma dan antuma seperti itu. Paham Najma ya? Najma paham Najma? Paham. Paham. Baik, terima kasih Najma. Pak Ade ke Fairuz. Assalamualaikum Fairuz. Fairuz ada gak? Fairuz. Fairuz ayo Fairuz mana ya? Hadir, Pak. Mana kameranya? Pak Ade lihat kamera Fairuz. Lagi pakai HP, Pak. Terus kalau pakai HP nggak bisa pakai kamera atau gimana maksudnya? Pak Ade juga suka pakai HP Zoom tapi bisa kamera. Ini ada kendala apa? Enggak, ini mau pindah dulu ke laptop, Pak. Ya udah, Pak Ade tunggu ya. Baik, Pak Ade ke siapa ya? Semuanya harus on cam ya. On cam, Pak Ade coba ke Mutiara. Assalamualaikum Mutiara 9D. Mut, bisa dengar suara Pak Ade Mutiara? Ya, Pak. Mana kameranya, buka dong. Semuanya buka kamera ya. Ini cuma berapa orang nih yang buka? 1, 2, cuman Caca, Eja, yang lainnya tutup. Banyak alasan nanti pada kurangin nilainya mau. Mana Mutiara? Mutiara tapi dengar suara pada ya. Dengerin nih baik-baik. Nih, masih tentang bacalah ya. Nih, kalau bacalahnya, ya kita memerintahnya kepada 3 orang nih. Bahkan banyakkan nih kaum muslimin. Bapak-bapak nih. Apa ya? Sebentar ditunggu. Mana Mutiara dia? Mutiara. Mutiara teh mana ya? Keluar gitu dia. Oh, dia keluar guys, Mutiara. Baik, Pak Ade ke Icita ada ya. Assalamualaikum Icita. Waalaikumsalam, Bapak. Icita, kenapa nggak diaktifin kameranya? Sebentar, Pak, mau nyari kerudung dulu. Kamu sok di kerudung dulu, siap atau belajarnya masa belum pakai kerudung? Jam 10 teh udah siap berkerudung, pakai seragam, kalau bisa mah. Ini masa nggak berkerudung, cuma dengerin suara pada ini mah sebuah. Masa belajar bahasa Arab nggak pakai kerudung? Nggak mau ah. Yang lainnya pakai kerudung dulu semua ya. Ini mentang-mentang tutup kamera pada nggak pakai kerudung nih, catatan nih buat Pak Ade nih. Ya, ada info nih, sekedar info nih. Jadi Cita kalau belajar apapun ya, kalau off cam tetap pakai kerudung ya. Sok mana? Cita pakai kerudung lama gak sih? Semenit ya kalau kerudungnya nggak gebus gitu mah. Kecuali kalau kerudung sedikit. Nah, ini Cita. Sehat Cita di rumah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini Pak Ade masih bertanya tentang ini, Cita bacalah ya kalimat perintah dalam bahasa Arab yang disuruh baca nanti kamu seorang perempuan atau bahasa Arabnya anti ya. Nanti Cita pilih nih pilihannya. Apakah iqro'na atau iqro'i? Pilih. Iqro'na atau iqro'i. Untuk anti ya, untuk kamu perempuan. Apa jawaban Cita? Iqro'i.
Iqra'i, iya benar, Icita benar. Terima kasih. Berarti Icita udah ngerti ya. Baik, terima kasih Icita An-Nafi'ah ya namanya ya. Pak Iya, Ade, Pak. satu orang lagi Pak Ade nyari Ikhwan nih. Pak Ade ke Fadil Syakbana deh. Assalamualaikum Fadil. Mana Fadil mana? Ada Fadil? Fadil. 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 Fadil mana Fadil? Dia ada Del. Fadil tidak merespon pemirsa. Kita cari ikhwan yang lain. Ke Ridho deh. Assalamualaikum Ridho. 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 Kenapa aja pada ngejawab ditanya? Pada tambah Rizky Eka. Assalamualaikum Rizky Eka. Mana Rizky Eka belum menjawab juga. Tidak ada respon. Pada ke Darel. Coba Darel. Assalamualaikum Darel. Darel Ridho. Rizky Eka. Siapa yang bisa dengar suara Pak Ade? Ah, parah nih. Coba ke Paton deh. Paton. Assalamualaikum Paton. Ya Pak, Nah, gimana sehat Paton? sehat Pak. Baik, Paton, Pak Ade mau tanya nih tentang fil amr ya. Ini tentang fil amr yang turunlah. Mana kameranya dibuka dulu Paton. Paton pakai Paton kan nggak pakai kerudung kan? Dibuka aja kameranya. Udah mandi Paton emang? Dibuka aja kameranya. Nah, Paton, gitu dong. Paton, nih pertanyaannya. Kalau tadi Iqra bacalah nih. Pak Ade ingin bertanya ke Paton, masih tentang fil amr nih, satu orang lagi terakhir ya. Coba Paton apa bahasa Arabnya? Turunlah ya. Turunlah kalian semua, domirnya antum ya. Apakah idribu? Perhatikan, apakah idribu atau B ihbitu? Pilih Paton. Untuk turunlah Yang kalian, B Pak, ihbitu atau idribu? Yang mana? yang B Pak, yang B. Yang idribu atau ihbitu? Ihbitu Pak. Ihbitu. Baik, terima kasih Paton. Jawabannya benar ya. Ihbit, ihbito, ihbitu, ihbiti, ihbito, ihbit. Nah, baik anak sekalian, Pak Ade akan coba share screen. Akan Pak Ade coba share screen. Sebentar tapi. Pak Ade akan coba share screen. Ini bisa sekiranya. Mana tadi? Nah, share screen-nya ini. Share screen. Nanti kalian masuk dulu ke ini nih, Kahoot ini pinnya nih. Silakan kita akan bermain Kahoot dulu. Ada 8 atau 7 soal. Caranya kalian masuk ke www.kahoot.it. Kemudian pin permainannya ada 1707745. Kemudian kalau sudah ada aplikasi di handphone Android kalian, boleh langsung aja tinggal tulis saja pinnya, ada wahid, sab'atun, sifrun, sab'atun, sab'atun, arba'atun, homsatun. Nah, jadi ada 1707745. Silakan Pak Ade tunggu ya. Kita bermain Kahoot dulu.
Sifatnya Bu Ika setelah saya. Oh. Murid yang hadir, yang oke itu murid saya. Oke, perhatian untuk kelas 7D setelah belajar bahasa Arab nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran IPA dengan link yang sama, link yang ini ya. Jadi kalian pastikan tidak keluar setelah belajar ini ya. Baik. Baru 13 orang yang join, padahal yang hadir ini ada sekitar 35 ya. Pada tunggulah bentar lagi, 2 menitan lagi. 2 menitan lagi pada tunggu. Kalau 2 menit belum masuk berarti memang segini ya yang bisa ikut belajar bahasa Arab atau ikut permainan alladzina yastati'una an yusyariku fi mula'abati kahut fi hadal yaum. Terima kasih Pak Ade, sebutin dulu ya yang udah pada gabung nih. Mudah-mudahan kebaca semua. Ada Falkeda, Pak Heru, Cita, Melija, Yasmin, Izzah nih. Semuanya ahwat semua nih. Kemudian yang kedua ada Pak Iza, Gizela, Agni, Gaisan. Nah, ada Gaisan, Panza, kemudian Delwes, Arya. Jadi Ivannya bertiga. Kemudian Najma, Delsa, Rizky, Eka, Syahla, Fahira, Rifki, dan ini siapa? Rifki Maulana. Yuk 1 menit lagi. Kita akan segera mulai 1 menit lagi. Saya coba pindahkan ke sini. Baik, akan mulai ya. Kalau yang masbuk datang belakangan boleh gabung juga ya. Pinnya masih sama, masih tercatat di sini di pojok bawah ya. Ada pinnya. Baik, kita akan ke ini tuh dari Al-Qur'an ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an kata-kata ini. Doharo itu apa artinya? Doharo. 6 orang sudah menjawab. Apakah yang telah dilakukan telah nampak, dia merasakan atau berdiri? Doharo. Ingat ada izhar dalam tajwidnya. Mungkin ada kaitannya ya. Doharo. Baik. Telah tampak itu jawaban yang benar adalah doharo, telah tampak ya. Kalau yang telah dilakukan mau fa'ala. Dia merasakan huwa yas'uru. Nah, kalau berdiri yaqumu ya atau qomat. Akan lihat siapa yang masuk ke 5 besar dulu deh. Oh, Gaida ya. Yasmin kayak gini. Yasmin, kemudian Gaida, Denida, ada catat ya. Ada Eza masuk ke 4 besar dan Icita. Terima kasih ya. Oh ini yang salah ini. Kok masih 0 tapi masuk ke 5 besar ya? Nggak ngerti Bapak. Baik, kita ke soal kedua. Al-fasadu. Ma makna al-fasadu? Apakah bumi, perumpamaan, kerusakan atau langit? Arti dari al-fasadu. Yang belum ikutan, join boleh di 1707745 ya yang mau ikutan. Al-fasadu artinya kerusakan, 7 orang yang menjawab dengan benar. Kalau langit itu as-sama'u ya. Kalau langit itu as-sama'u. Nah, kalau bumi al-ardu. Kalau perumpamaan itu masalu ya. Baik. 7 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat siapa di peringkat pertama. Masih Yasmin. Kemudian Gaida Hafid masih. Kemudian ketiganya ada Agni. Sekarang Agni masuk ya. Kemudian Syahla. Dan Raina. Nah, Raina masuk lebih besar sama. Kita ke soal selanjutnya. Masih mempererat ya. Mempererat yang selanjutnya itu fil barri nih. Fil barri apa artinya? Ini ada huruf jarnya, ada isim majrurnya. Makna fil barri. Apakah dimanapun, di lautan, di darat, atau di antara ya. Fil barri. Yang benar dari fil barri artinya adalah di darat ya. Kalau di antara ma baina atau baina saja ya.
Kalau dimanapun, aina makanu. Nah, dimanapun ya. Fi ayyi makanin kana. Kalau di lautan fil bahri. Ya, baik. Ada 5 orang yang menjawab, 6 orang yang menjawab dengan benar. Ada sekitar 12 yang menjawab dengan salah. Sisanya pada nggak ngejawab atau gimana ini nih? Mana ya kayaknya ya. Ini kalau kaut ini, yang siapa cepat, biasanya nilainya lebih besar ya, kalau benar ya. Nah, gitu. Kita lihat di soal ini. Posisi kelimanya ditempati oleh siapa? Yasmin turun dan Paton langsung naik ke peringkat pertama ya. Paton, Yasmin di kedua, kemudian Gaida masih kemudian ada Agni ya, Agni masih masuk, kemudian Syahla juga masuk. Kita ke soal keempat dari 11 soal. Nah, kalau tadi fil bahri, sekarang fil bari sekarang wal bahri ya. Kebalikannya dari tadi. Fil bari itu apa? Fil bahri apa? Nih, ada di lautan, di benua, di selat atau di sungai. Nah, di mana nih? Wal bahri, fil bari wal bahri. Ini ada di dalam Al-Qur'an semuanya, nanti pada akan bahas. Luar biasa, 3 orang saja yang salah ya. Kalau di benua itu Qarah ya. Qarah Asia, benua Asia. Qarah Uruba, benua Eropa. Qarah Australia, benua Australia. Qarah apa lagi? Afrika, benua Afrika itu ya. Qarah benua. Kalau selat, nah itu selat itu laut ya. Buhair. Kemudian kalau sungai, Nahrun. Jadi selamat kepada 20 orang yang menjawab di lautan. Jawabnya benar. Pasti ini Saruni di 5 besarnya siapa nih? Apakah masih oleh Paton? Masih Paton. Ada Yasmin masih di kedua. Syahla. Faiza nih. Faiza masuk nih. Faiza dan Falke juga masuk. Falkeira. Luar biasa. Ya. Masih ada nih soalnya nih. Nah ini. Nomor 5. Bima kasabat. Nah, bima kasabat pasti dari Al-Quran juga nih. Bima kasabat artinya adalah karena berjalan dengan sendirinya, karena tidak ada kepedulian, karena kemaksiatan yang telah mereka lakukan, atau karena situasi. Nah, mana yang menurut kalian yang paling tepat? Apakah merah, kuning, hijau, atau biru? Baik, 14 orang menjawab dengan benar karena kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Jadi tanpa kerusakan di muka bumi dan di lautan itu, di darat, di lautan itu, salah satunya disebabkan oleh kemaksiatan yang telah mereka lakukan, orang-orang yang ada di dunia ini, penghuni dunia ini. 4 orang menjawab salah, 6 orang ya. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Masih Paton. Faizan yang kedua besar. Nah, ntar pada izin dulu nih. Soal ke-6. Aidin nas. Apa makna aidin nas? Apakah oleh tangan-tangan mereka, oleh pikiran-pikiran mereka, oleh hati-hati mereka, atau oleh perbuatan-perbuatan mereka? Sepuluh orang menjawab dengan tangan-tangan manusia ya, sisanya 12 orang dan 1 orang
13, berarti 13 orang mau jawab salah. Paton, masih Paton. Raina, Fahira, Faiza, Yasmin jadi kelima ya. Baik, kita ke soal selanjutnya. Liyudhiqahum. Nah, ada li, ada yudhiqa, ada hum. Liyudhiqahum. Apakah agar dia mengikuti perasaan mereka, agar dia memulai dari awal, agar dia mengetahui perasaan mereka, atau agar dia merasakan pada mereka? Agar dia merasakan pada mereka. Kira-kira mana ya? Empat orang, 14 orang menjawab dengan salah. Yang benar yang itu ya, agar dia merasakan pada mereka. 14, 18 orang menjawab salah nih. Raina sekarang memuncak ya. Raina, Paton turun, Fahira, kemudian Faiza, Yasmin. Ba'do sekarang, arti dari ba'do ini mah satu kata ya. Ba'do sebagian, seluruh, sementara, atau sesungguhnya. Sebagian ya yang benar, kalau sementara itu sungguhnya inna, seluruh, kullu atau jami ya. Mari kita lihat yang alladhi. Alladhi artinya adalah, gampang banget ini satu kata. Namun yang meskipun selama. Sepuluh orang menjawab dengan benar. Raina, Faiza, Paton masuk lagi. Ezah masuk ya. Fahira. Arti dari kata amilu. Amilu artinya adalah mereka telah merasakan, mereka telah kerjakan, mereka telah menginginkan, mereka telah memberikan. Amilu, beramal. Apa itu kira-kira? 12 orang menjawab 17, yang benar adalah mereka telah kerjakan, bekerja, beramal, kan bekerja, beramal. Ya, ingat. Amal itu bekerja. Faiza, ya, di satu ya. Faiza, Raina, kedua. Kemudian Syahla, Edelweiss, masuknya Edelweiss sama Paton. Baik, ini soal terakhir kayaknya. Setelah ini kita akan tahu podium 1, 2, 3-nya siapa ya. Podium 1, 3. La'allahum yarji'un. Apa artinya? La'allahum yarji'un. Agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka bertakwa, agar mereka menyadari, agar mereka kembali taubat. Mana kira-kira yang paling tepat? Kita akan lihat podium 1, 2, 3. Oh iya, untuk yang tidak masuk podium 1, 2, 3, jadi Pak Ade kan nggak tahu poinnya. Nanti kalian di screenshot atau di print screen nilai kalian itu berapa ya. Lalu kirimkan hasil foto atau jepretannya, SSA-nya ke nomor WhatsApp Pak Ade ya. Jangan lupa pakai nama ya. Namanya siapa, kelas 9C atau D. Kemudian nanti Pak Ade akan lihat nilai atau total poin yang kalian raih di permainan Kahoot pagi hari ini. Tapi kalau yang masuk podium 3 besar, tidak usah karena Pak Ade sudah tahu ya. Baik. Akan lihat siapa podium 3.
Faizah 9C 4491. Raina di podium 2 4083 ya. Selamat kepada Raina, Faiza dan Edelweiss ya. Yang lainnya silakan poin kalian berapa atau masuk 5 besar. Yang 5 besar nggak apa-apa, kemudian dikirimkan kepada ya. Demikian untuk Kahoot kita pagi hari. Kita akan langsung ke materi ya, ke slide yang Bapak Ade siapkan. Nah ini dia. Slide-nya Pak Ade simpan di sini dulu. Nah ya, ini dia. Sudah kelihatan belum? Cek sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Bahasa Arab Bahasa Arab kelas 11 MT Asih Putra Cimahi 3 Februari 2022. Materi ini sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Juga di Google Classroom ada pertanyaan yang harus kalian jawab nanti setelah selesai belajar. Akan itu, Pak Ade mohon perhatian untuk memperhatikan materi yang disampaikan pada hari ini tentang lingkungan ya. Lingkungan itu bahasa Arabnya adalah bi'atun, al-bi'ah. Kalau menggunakan tanwin bi'atun, kalau menggunakan alif lam al-bi'ah ya. Nah, ini slide-nya kok diem. Ayo dong, maju dong slide. Ngeheng. Tadi ya laptopnya ngeheng dulu. Ngelek. Sebentar. Baik, ini materinya mudah-mudahan bisa di. Nah ini. Pertama-tama kita lihat dulu slide yang pertama ada kalimat al-khaliqu ya. Ingat Allah itu al-khaliqu. Dalam satu asmaul husnanya Allah mempunyai sifat yang baik al-khaliqu, Allah yang menciptakan ya. Jadi Allah inilah sang pencipta. Pencipta langit, bumi, bahkan alam semesta, bahkan tidak hanya menciptakan, beliau juga dengan mengurusnya ya. Rabbul alamin. Makanya dalam Al-Fatihah ada Rabbul alamin. Al-Khaliqu. Khalaqas samawati wal ardh. Nah, kalimatnya seperti itu. Nah, di sini ada gambar apa ini ya? Galaksi Milky Way. Galaksi Bima Sakti di mana kita, sistem tata surya kita berada di galaksi tersebut nih. Ini galaksi itu ada banyak teori ya, nanti pada pelajaran khusus ya tentang lingkungan alam ini. Mungkin pelajaran-pelajaran yang tentang membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Kalau di teori-teorinya yang sedikit saja ini Mas sebagai referensi saja, wawasan. Ada teori penciptaan langit dan bumi itu yang teori dari ledak dentuman yang keras ya. Ada teori Big Bang dan sebagainya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan karena tarot kong fatakna, bumi itu asalnya satu kemudian meledakkan fatakna itu ya. Itu semuanya Allah yang berkehendak, Allah yang menciptakan. Nah, sekarang kita perkecil lagi. Setelah ada galaksi, kita masuk ke sistem tata surya.
Di sana ada planet-planet, ada bumi, matahari dan sebagainya. Itu juga ada teori-teori ya, ada yang disebut dengan teori heliosentris, teori geosentris, bagaimana yang meyakini bahwa yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, itu ada teorinya heliosentris. Ada juga yang berpendapat, nah para ilmuwan terdahulu itu bukan matahari yang menjadi pusat tata surya, tapi bumi. Maka teorinya disebut dengan teori geosentris dan selanjutnya. Nah, bumi. Nah, sekarang kita ke bumi nih. Apa yang harus kita lakukan terhadap bumi kita ini? Bumi yang sebagian besar berisi dari air, ada daratannya, ada lautannya. Tadi sebutkan ada al-barru, daratan, al-bahru, lautan. Siapa yang tahu di antara kalian? Bumi dan daratan dan lautan itu luas mana sih? Agni, ada Agni Sapatalita nggak? Agni, Assalamualaikum. Ada Agni. Ada, Pak. Menurut pengetahuan Agni, di bumi ini yang paling banyak itu daratan atau lautan? Jawab aja, nggak apa-apa, salah juga akan dihukum. Pilih daratan atau lautan yang paling luas. Agni lagi mikir dulu ya. Oke. Tinggal pilih saja daratan atau lautan. Udah itu aja. Stop. Nggak apa-apa, salah juga atau benar juga nggak apa-apa. Lautan, Pak. Lautan, benar ya. Jadi ada yang mengatakan lautan itu 2/3-nya ya, atau 1/3-nya, nanti kita bisa baca lagi. Baik, terima kasih Agni. Kita kembali lagi ke slide di sini. Ada ungkapan bahasa Arab ya. Tadi karena disampaikan tadi pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa ungkapan bahasa Arab mengenai lingkungan. Nah, di sini disebutkan amarul islamu bil hifadi 'alal bi'ah wa naha an ifsadiha. Islam memerintahkan menjaga lingkungan dan melarang untuk merusaknya. Nah, dalam ayat Al-Qur'an sebetulnya ada nih yang berkaitan dengan ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Gimana sih yang merusak di muka bumi ini? Nanti ada di slide selanjutnya. Contoh perbuatan kita yang disadari atau tidak itu merusak bumi kita. Nah, gitu ya. Siapa lagi yang akan menjaga bumi kalau bukan kita? Islam memerintahkan ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipindahkan sekarang. Nah, bisa. Nah, ini. Wa ifsadul bi'ah lahu suwarun muta'addidatun minha. Merusak alam itu ada banyak jenisnya. Di sini disebutkan suwarun muta'addidatun, ada gambar-gambar yang banyak yang beraneka ragam. Contoh daripada yang merusak alam. Yang pertama ada ramyun nufayati fin nahri wal bahr. Membuang sampah-sampah di sungai atau di laut. Nah, karena sungai nanti ke laut ya, bermuaranya ke laut. Berujungnya, bukan bermuara. Sungai itu kan terakhirnya ke laut. Nah, di sini nanti akan dilihatkan gambar-gambar sampah-sampah yang bertumpuk di laut, bahkan di sungai. Ya. Kalau kita di Jawa Barat mungkin ada salah satu sungai yang terkenal ya, yang kalau untuk Bandung, Kepunung, mungkin kalau Cimahi kita tidak punya sungai yang besar ya. Tetapi dekat Cimahi kita ada sungai Citarum, di mana sungai ini bisa dibilang sungai terpanjang mungkin ya di Jawa Barat. Sampai Karawang sana, dari Gunung Wayang katanya. Nah, sungai Citarum ini yang memanjang ini dari selatan sampai ke utara itu keadaannya seperti apa? Apakah banyak sampah atau tidak? Dulu, nah sebelum orang terlalu peduli terhadap Citarum ini, banyak sampah. Karena Pak Ade kalau ke Cianjur tuh lewat sungai Citarum ya, memang ada sampah-sampahnya banyak. Daerah Saguling, kalau ada bendungannya juga kan, jadi pembangkit listrik. Nah, sungai itu kebetulan memberikan manfaat kita buat pembangkit listrik tenaga air kan, Saguling, ada Citarum dan sebagainya. Hanya kita harus menjaganya. Kebayang ya, sungai kalau banyak sampahnya pasti akan tersendat itu ke PLTA-nya. Nah, karena itu
pemerintah alhamdulillah bekerja sama dengan masyarakat, TNI, POLRI dan sebagainya ingin menjadikan Citarum apa ya istilahnya, tagline Citarum harum. Jadi Citarum yang asli, indah dipandang, mulai dari kilometer 0 sampai nanti ke Karawang itu benar-benar sungai yang jernih gitu kan. Karena sungai yang jernih itu diibaratkan sebagai sebuah keindahan surga. Itu ada sungai-sungai yang mengalir gitu kan. So, kalau kalian lagi penat, pergi ke sungai yang ada batunya, airnya jernih, akan menambah semangat. Beda-beda kalau kita lihat sungainya kotor, banyak sampah, keluar aroma-aroma yang tidak sedap. Bukannya menambah ketenangan melihat sungai itu. Yang ada kita semakin pusing mungkin ya. Nah itu, Romyun Nufayat. Karena merusak manusia itu membuang sampahnya itu ke sungai. Nah, makanya kita sedikit demi sedikit gimana caranya nih membuang sampah, permasalahan sampah kita udah punya solusinya. Banyak sekali solusinya ya. Di sekolah kita juga kan sudah digalakan ya bagaimana sampah supaya tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan kita bersahabat dengan sampah, bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Ya, itu yang pertama, Romyun Nufayat. Baik, kita lanjutkan. Perbuatan apa lagi sih yang merusak terhadap lingkungan? Di sini ada sebutan remyu miyahi sarfi fin nahri, membuang limbah. Nah, membuang limbah ke sungai. Salah satu karakter kota Cimahi itu kan banyak pabrik-pabrik ya, terutama untuk Cimahi Selatan. Hati-hati membuang limbahnya. Karena membuang limbah itu termasuk dari macam pencemaran alam, pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir, ihraqul ghabati wal asyari li ghairi hajati daruriyah. Kebakaran hutan atau membakar pohon-pohon li ghairi hajatin, karena bukan untuk kebutuhan yang penting gitu kan. Membalakan hutan itu bisa merusak juga lingkungan ya. Nah, di sini ada gambar wa kullu hada al-mumarasatu tufsidul bi'ah. Ini semua adalah yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Ya. Lihat tuh, tidak ada indah-indahnya kalau banyak sampah gini. Luar biasa nih. Sampah sebuah permasalahan yang selanjutnya sedikit lagi nih. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tasahur. Kekeringan. Jadi berasa di padang gurun pasir. Pohon-pohon pun tidak ada daunnya. Tanah-tanah retak, pecah-pecah. Luar biasa, gersang ya. Kalau alam kita sudah rusak, pohon-pohon pun nggak mau tumbuh dengan baik.
Karena dia tidak mendapatkan nutrisi, lalu tidak mendapatkan yang seharusnya. Yang seharusnya mendapatkan air, airnya sudah tercemar dengan limbah. Sehingga pohon-pohon pun lambat laun menjadi mati. Ya, lihat di gambarnya tuh. Mengerikan sekali, luar biasa. Dan ini adalah gambar dari sampah-sampah yang tadi saya ceritakan di laut. Oh, ini. Banyak ada bekas botol minuman, ada sampah-sampah rumah tangga lainnya yang kalau kita perhatikan sangat tidak elok dipandang ya. Kemudian ada yang disebut dengan al-ihtibasul harari, pemanasan global warming, kalau bahasanya al-ihtibasul harari. Bumi yang asalnya hijau menjadi merah, jadi panas. Bumi ini semakin panas. Nah, ini sampah-sampah. Nah, ada talawusul ma, ada pencemaran air. Talawusul ma itu pencemaran air. Kalau airnya itu bersih, jernih, itu kan kita berani untuk minum ya. Tetapi kalau sampah udah di mana-mana, kita bahkan tidak bisa berjalan, sampah di mana-mana. Incak-incak bahasa Sunda mah. Air kan ada alat tes air itu ya, bisa diminum atau enggak. Kayak ini udah tercemar gitu kan. Talawusul ma. Kemudian ada talawusul hawa. Kalau talawusul hawa itu pencemaran udara. Salah satunya yang disebabkan untuk bisa mencemari udara itu adalah adanya asap dari kebakaran hutan, asap dari pabrik-pabrik, dan asap-asap yang lainnya. Bahkan dari asap dari rokok juga mungkin ya. Berbahaya. Nah, talawusul ma yuaddi ila qillatil ma'in naqi katanya. Pencemaran itu menyebabkan kurangnya air bersih. Nih. Susah kita nanti cari air bersih. Di mana-mana air sudah tercemar. Bahkan dalam sebuah film apa ya? Pada udah cerita belumnya di kelas 9. Jadi ada film yang datang ke masa depan itu ya, seorang tentara dan seorang sipil perempuan itu, dia itu udah nggak ada air bersih. Nah, udah nggak ada air bersih. Yang mereka gunakan adalah minuman bersoda yang mereka gunakan sehari-hari untuk cuci muka, untuk masak dan sebagainya. Di film itu ya. Nah, itu disebabkan talawusul ma yuaddi ila qillatil ma'in. Jadi air bersih itu udah susah. Termasuk mahal ya, barang yang langka. Luar biasa sebenarnya. Lantas apa yang menjadi kewajiban kita terhadap fenomena lingkungan ini? Di sini disebutkan yajibu alaina an nuhafidu ala. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga lingkungan ini. Caranya gimana? Ya, yang dari mulai yang kecil-kecil, tidak buang sampah sembarangan, tidak ke sungai, memisahkan sampah mana yang bisa terurai, mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk menyegak kelestarian alam, menanam pohon, merawat pohon dan sebagainya. Lambat laun nanti alam akan kembali bersih. Dulu tempat pembuangan sampah air itu ada di Cimahi ya, di Cimahi Selatan. Sekarang pindah ke KBB. Dulu itu pernah terjadi musibah besar ya, tahun berapa Pak lupa, harus dilihat dulu 2000 berapa 9 berapa. Di Lewi Gajah itu tempat pembuangan sampah itu sampai terjadi longsoran sampah. Nah, sekarang udah mulai pindah kan, tidak yang mau sampah ke sana, alamnya sudah mulai baik lagi. Kita tahu Kampung Cirende ya, kampung yang sangat dekat dengan alam. Bahkan ke sana katanya tidak menggunakan alas kaki ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana kita main yang belum pernah ke Cirende. Makanannya juga ada makanan khas itu Pak. Wilayah budaya kampung budaya mungkin ya kalau di daerah lain. Cirende ya. Dengan alamnya begitu bersahabat. Katanya di bekas tempat buangan sampah itu udah mulai keluar lagi mata air karena alamnya sudah mulai memperbaiki, karena perlakuan manusia terhadap alamnya itu sudah berubah juga. Nah, gunung-gunung menjadi hijau kembali kan. Wasi'atun al-jabal al-ashjaru mutajawir, pohon-pohon begitu padat, hutan-hutan itu tidak ada istilah hutan gundul. Gunung yang gundul ditanam hijau. Kalau yang hijau-hijau itu kan ke pandangan mata kita menjadi enak ya.
Zayyanallahu sama'a binujum. Nah, Allah akan menghias langit-langit dengan bintang-bintangnya. Tuhibbu Aisyah al-muqlam ala al-asfar. 5 kalimat biasa saja. Kemudian di sini Pak Ade bacakan salah satu ayat Al-Qur'an tentang kerusakan di daratan dan di lautan ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari mereka akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kayak tadi ya, peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, itu disebabkan oleh mereka, tangan-tangan kejahatan mereka. Nanti mereka sendiri yang menanggung akibatnya, kesulitan air bersih, terus mereka merasakan, lalu mereka berpikir, gimana nih caranya mencari solusi. Nah ini ada dalam Al-Qur'annya. Agar mereka merasakan, jadi manusia itu harus merasakan dulu nih akibatnya. Kalau berbuat A, ini akibatnya ini B. Kalau udah merasakan baru berpikir itu kan, harus digituin. Nah ini sesuai dengan Quran ya. Agar mereka merasakan akibat perbuatannya, agar mereka kembali. Nah setelah mereka berpikir, ternyata buang sampah sembarangan itu akibatnya seperti ini. Maka berpikir, akhirnya mereka kembali. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dalam Al-Quran surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 41 ya. Nanti bisa dibaca-baca di rumah. Masih ada slide-nya nggak? Oh, syukran, terima kasih. Ini slide terakhir. Untuk yang mau ngisi presensi, udah Pak Ade sampaikan di sini di Bitly ya, di Bitly presensi PJJ Arab 2022 ya. Pak Ade akan coba kirimkan di kolom obrolan barangkali ada ya. Kolom obrolan sebentar. Materi dan pertanyaan udah Pak Ade sampaikan di Google Classroom ya, kelas 9 CD ini. Boleh langsung di ruangan ya? Boleh langsung di apa namanya? Dicek, nanti ada pertanyaan dijawab aja. Mana nih? Pak Ade akan coba bagikan di kolom. Pada sampaikan di link chat ya, di kolom obrolan. Mana ya obrolannya? Nih, pada tinggal diklik nanti di sini. Ada waktu 45 menit lagi. 45 menit, 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kita belajar IPA ya, dengan BK. Kita lihat dulu ke Google Classroom sebentar ya. Google Classroom-nya ada kelas 9C. Nih, Pak Ade udah sampaikan materi di sini. Ada juga ini materinya, nanti bisa buat baca-baca di rumah. Enggak. Dua. Entah atau sama aja. Ke Ramadan ya. Terus harus dicoba aja pulangnya, nyobaan. Pertanyaannya hanya satu aja, tinggal jawab, ada pilihan gandanya juga. Pertanyaannya nih apa nih, ada pertanyaan pencemaran lingkungan dalam bahasa Arabnya apa? Ada al-fasadu fil ardi, talawusul biha, talawus nujumus sama, atau talawusul ma. Kalian pilih ya. Kelas 9C udah ada yang menjawab satu orang nih atas nama Gaisan Muhammad Syajani. Kemudian kelas 9D, Pak Ade cek nih. Pak Ade cek kelas 9D. Kelas 9D yang sudah menjawab, udah ada belum? Ternyata kelas 9D mah baru 2 nih. Ada Farel Emirayan sama Fahira Nur Zahra. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah jawab. Pak Ade stop share lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih dari Pak Ade. Sekali lagi materinya sudah disampaikan di Google Classroom. Jawab juga pertanyaan ini berbatas waktu ya, tidak nyampe seminggu. Jadi kalian pastikan kalau sudah belajar, sudah ada waktu luang, silakan untuk kerjakan